Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Bersama Dedi Abu Pandi Cek. Oke guys, para bosku Wati dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Di video kali ini saya akan membahas kembali tentang barang siapa yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, maka batalah syahadatnya, kecuali dalam tanda kutip, kecuali kalau dia nabi atau rasul. Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, bila ada orang yang mengaku bisa melihat jin dalam tanda kutip dalam bentuk aslinya, maka batalah syahadatnya, kecuali kalau dia seorang nabi dan rasul. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada nabi dan rasul. Adapun orang awam yang bisa melihat jin karena berbagai kondisi, jin tersebut bisa menampakkan diri kepada manusia yang bukan nabi dan rasul, ke orang awam, karena kemauan dia sendiri, tapi bukan bentuk aslinya. Dia menjelma ke bentuk yang lain. Apakah dia menyerupakan manusia atau menyerupakan binatang? Itu yang benar. Jelas kalau ada orang awam yang mengaku melihat jin dalam bentuk aslinya, maka batalah syahadatnya, karena dia bukan nabi dan rasul. Itu maksudnya. Bukan berarti orang awam tidak bisa melihat jin atau gimana ya. Jadi ada berbagai kondisi orang awam bisa melihat jin. Ada berbagai kondisi. Yang pertama, dia kena sihir. Yang kedua, karena kemauan jin tersebut, dan karena jin tersebut bersekutu dengan manusia, ya. Jadi jin juga ada yang beriman, ada yang fasik, sama seperti manusia, ya. Jin juga ada yang beriman. Manusia yang beriman dan jin yang beriman tidak akan melakukan interaksi, kecuali kalau orang yang bentengnya tidak kuat, ibadahnya malas, kemungkinan dia bisa atau didekati oleh jin, ya, dari setan, dari golongan jin. Itu kemungkinan bisa terjadi. Jadi dalam hal ini kita harus memahami dalil tersebut, dimana waktu itu ada suatu keterangan pas Nabi lagi menjadi imam di Masjid Madinah, ya. Dia diganggu oleh jin ifrit. Akhirnya dia tangkap dalam sholatnya, sehingga menetes air liurnya. Dan dalam sholat itu, seandainya aku tidak ingat doa saudaraku Nabi Sulaiman, maka aku akan ikat di pagar Masjid Madinah dan jadi tontonan anak-anak Madinah. Jadi untungnya Nabi tidak
mengikatnya di pagar Masjid Madinah dan akhirnya aku lempar dalam kehinaan. Bayangkan seandainya itu terjadi dilakukan oleh Nabi kita Rasulullah SAW, pasti sekarang kita bisa melihat dalam wujud aslinya. Tapi Nabi ingat dengan saudaraku Nabi Sulaiman, ya. Dan akhirnya ada sahabat yang melihat hal tersebut, ada gerakan sholat seperti itu. Akhirnya ada sholat yang gerakannya seperti itu, dan akhirnya Nabi menjelaskan hal yang barusan dia lihat, bahwa ada jin dari golongan iblis menggoda aku. Akhirnya aku tangkap sehingga mengalir air liurnya menetes ke jari-jariku dengan dinginnya. Karena ingat doa saudaraku Nabi Sulaiman, akhirnya aku lempar dalam kehinaan. Para sahabat yang di belakangnya tidak melihat Nabi sedang apa kan itu. Hanya Nabi yang bisa melihat jin, syaitan dalam bentuk aslinya. Perlu diketahui, jin itu lebih banyak jumlahnya daripada manusia, banyak sekali. Seperti halnya tadi, ada yang beriman, ada yang tidak, sama seperti manusia, ya. Jadi dalam hal ini syaitan itu kata sifat. Jadi akar kata dari kata syaitonah berarti yang menjauhkan dari kebenaran. Jadi syaitan itu bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Jadi bila jin termasuk iblis, salah satu jenis jin. Jadi iblis itu adalah bukan raja jin tapi raja syaitan. Setiap jin yang membangkang, jin fasik, berarti dia adalah syaitan. Beda dengan jin yang beriman, dia adalah jin yang beriman, bukan syaitan. Begitulah penjelasan, ya, sedikit penjelasan dari saya, ya, tentang penampakan jin. Maka itu biasanya kalau ke orang awam bisa terlihat karena berbagai kondisi dan karena kemauan jin itu sendiri yang bersekutu dengan manusia ke dalam bentuk yang lain, bukan bentuk aslinya. Jadi bisa terlihat itu pun tidak lama, sekilas, ya, baik itu ke bentuk jelmaan manusia atau ke bentuk jelmaan seperti binatang, ular atau kuda atau kucing atau harimau, pokoknya ke bentuk binatang itu, guys, ya. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan dan kurang sempurna dari segi penyampaian. Oke, saya Dedi Rupani Channel mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.